bersabda di dalam ayat ini, di dalam lafaz Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ini merupakan badal atau ataf dari ayat sebelumnya. Jadi kitab ini diturunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang, dari kekufuran menuju keimanan. Bi'idni rabbihim, dengan izin Allah. Jadi kemampuan Kanjeng Nabi membuat orang yang sebelumnya itu sesat menjadi masuk Islam itu karena izin dari Allah. Nah, Allah itu bagaimana keadaannya? Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi yang kepemilikan Allah itu meliputi langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya. Masya Allah, kita ini punya tanah 1 hektar aja sudah senang sekali. Allah ini memiliki bumi, air, langit, udara dan seisinya, bulan, bintang, matahari, gunung-gunung. Jadi semua milik Allah, dan Allah berkuasa menjadikan gunung meletus, berkuasa menjadikan air itu luber atau banjir dan seterusnya. Milkan wa khalqan wa abidan, baik memiliki maupun menciptakan. Yang menciptakan juga Allah. Wa abidan, yang ngerehake, maksudnya yang mau di apapun terserah kehendak Allah. Wa wailun, lan utawi neraka wel utawa cilaka iku lil kafirina kanggo wong-wong kafir min adzabin saking siksa sadidin kang banget. Sekali lagi, ancaman untuk orang-orang yang tidak beriman itu siksa yang menyakitkan, siksa yang tiada henti, ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya itu kembali seperti semula, digerus, dihempaskan, dibakar oleh api neraka, kemudian setelah hancur pulih lagi seperti semula, begitu seterusnya. Ini siksaan liyadzuqul adzab. Di sana disebutkan di surat An-Nisa juz 5 itu untuk merasakan siksa. Jadi supaya merasakan siksaan. Ya kita bayangkan, kita ini kena korek api saja, waduh kaget gitu. Kena lilin yang nyala aja kaget, panas. Apalagi kalau nyemplung di neraka yang setiap melepuh kulit kita itu kemudian kembali bagus lagi, kemudian melepuh lagi. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan Allah. Alladzina, sapa wong-wong kafir mau, alladzina utai kang utai wong akeh, yastahibbuna kang milih atau kang remen, yakhtaruna tegese milih sapa alladzin al hayatad dunya ing urip ana dunya, alal akhirati ngalahake ing ngatasé akhirat. Nah, ini kita sebagai orang beriman kalau didominasi oleh keinginan dunia kemudian akhiratnya kalah, itu takut kalau ya istilahnya kecipratan dari sifat-sifat orang kafir ini. Orang kafir ki penggayane dhisikne urusan dunia, akhirat itu wis ora kepilih blas, ndak nyangkut blas. Kalau orang beriman kadang-kadang ya urusan dunia dipikir betul,
sampai akhiratnya terkalahkan. Tapi ada juga yang menjadikan urip hidup dalam dunia ini suatu tunggangan saja, sebagai sarana saja untuk meningkatkan kedekatan pada Allah. Misalnya memiliki harta, karena memiliki harta dia berkesempatan untuk sedekah. Nah, memiliki ilmu, karena dia memiliki ilmu dia berkesempatan untuk bersedekah ilmu. Nah, ini namanya dunianya bisa ditunggangi, bisa dijadikan kendaraan. Nah, karena memang semata-mata untuk mencari akhirat. Kan prinsipnya itu di surat Al-Qasas juz 20 itu kan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tangsa nasibaka minad dunya. Jadi akhirat itu disuruh nyari, disuruh mengejar. Sedangkan dunia wala tansa, ya sekedar jangan sampai lupa saja gitu ya. Nah, ini rumus yang bagus. Jadi yang penting dunia ini jangan lupa, mentang-mentang punya ilmu terus ternyata nyambut gawe. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, makan, minum, tidur lagi. Nah, ya harus ada usaha, apa jual apa mengajar, apa mengisi pengajian, kajian. Nah, namanya sudah usaha. Tetapi dia berkeyakinan bahwa dunia hanya kendaraan, akhiratlah yang dicari, sing dipurih ya. Nah, ini wayasudduna lan ngalang-ngalangi sapa kafirin, sapa wong kafirin mau wong kafir annasa ing menungso an sabilillahi saking dalane Allah, dinil islami tegene agama Islam ya. Kalau di zaman seperti ini masih ada orang yang menghalangi orang dari jalan Allah, masya Allah, berarti ya keterlaluan ya. Orang apalagi di Indonesia ini kan sedang digalakkan ya moderasi beragama. Jadi dalam beragama kita itu diharapkan itu moderat, berat. Jadi berada di tengah-tengah lah. Jangan terlalu jangan terlalu yang keras ya. Kalau tidak sepaham kemudian dibunuh, tidak menghargai tradisi ya, toleran, tidak toleran, tidak menghargai diri tradisi, selalu pengen yang menang sendiri. Nah, ini namanya tidak moderat. Nah, moderasi beragama itu adalah hidup beragama yang tengah-tengah. Nah, gimana itu? Apa dalilnya? Ya, ada. Berarti anjuran untuk hidup pertengahan itu ada dalilnya, banyak sekali ya. Menghargai tradisi asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya, boleh-boleh saja. Kemudian toleran itu ya, kalau kita memakai speaker musola atau masjid, mentang-mentang baca Al-Quran sampai semalam suntuk suaranya di speaker, nah itu namanya tidak toleran dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang dikehendaki oleh moderasi itu toleransi, karena di sekitarnya orang butuh istirahat, orang mungkin beragama lain. Nah, kita toleransi yang speaker itu mungkin yang adzan sama pengajian. Kalau kayaknya diatur kan, murotal itu baca berapa menit sebelum adzan itu ada. Nah, karena hidup kita ini di tengah-tengah warga yang agamanya tidak hanya Islam. Demikian juga orang non-muslim dianjurkan juga toleransi. Jadi saling toleransi ini di antara ciri-ciri menjalankan agama secara moderat. Nah, moderasi beragama. Bukan moderasi agama itu sudah pas. Moderasi dalam hidup beragama, dalam beragama.
dalam beragama ya. Apa namanya ya, namanya apa dalil-dalil itu kan banyak sekali dan tidak hanya satu gitu ya, tidak hanya satu. Apa namanya misalnya orang yang apa namanya memiliki kemampuan untuk sholat berjamaah di masjid atau musola, nah dianjurkan sekali gitu ya. Mazhab Syafi'i itu sunat muakkadah sholat berjamaah. Ada yang mazhab lain yang mengatakan itu fardu ain, jadi harus. Maka kita menghargai karena semuanya berdasarkan dalil dari ajaran Islam itu sendiri. Nah ini wayasuduna, menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang mau menjalankan syariatnya dicegah, dihalang-halangi. Nah ini wayabghuna, lan ngarep-ngarep utawa mure sapa al kafirin ha ing dalan ayis sabila, dalan Gusti Allah iwajan ing bengkok. Jadi menginginkan orang yang mau menjalankan agama Islam ini dihadang, kemudian orang yang menginginkan agar jalannya Islam ini bengkok, artinya diserekal saja. Ulaika utai mengkono wong akeh iku fi dhalalin ing dalem sasar ba'idin kang adoh banget anil haqi saking barang hak. Jadi orang yang mendominasi dunia itu mendominasi dirinya dari urusan akhirat, dia tidak bisa menjadikan dunia sebagai kendaraan. Kemudian orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, bahkan menginginkan jalan menuju ibadah itu bengkok, mereka itu adalah orang yang sesat, yang sangat jauh dari kebenaran. Nah ini hidup ini ya seimbang saja, seimbang gitu ya, seimbang gitu aja. Kita akan melihat ya, anak-anak kita mempunyai bakat yang potensi yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Ya kita hargai semua. Yang satu itu memang tidak bisa membaca Al-Quran, sulit. Yang satu itu lancar. Kita hargai semua. Ternyata yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar itu punya kelebihan yang lain. Dia bisa menulis, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mempunyai keahlian yang lainnya gitu. Nah ini namanya pemberian Allah itu berbeda-beda seperti itu. Kemudian mitra persada kembali Allah menegaskan bahwa diutusnya seorang utusan atau nabi atau rasul itu mereka memahami bahasa kaumnya. Apa gunanya? Supaya mereka ini bisa menjelaskan isi ajaran agama itu dan supaya ajaran tersebut dipahami oleh kaumnya. Wa ma arsalna, lan orang ngutus sapa ingsun mir rasulin saking utusan illa bilisanin, kejaba kelawan bahasa bilughatin, maqau bilubisani qaumihi, kelawan bilughati qaumihi, kelawan bahasane kaume rasul. Kanjeng Nabi Muhammad itu bahasa Arab dipahami oleh kaumnya. Kanjeng Nabi sebelumnya dipahami oleh kaumnya. Semuanya begitu. Liyubayina, supaya mertelaake sapa rasul lahum keduwe kaumihi, liyufhima atau liyufhima supaya aweh kefahaman sapa rasul hum ing kaum
ma ing barang ata kang nekani sapa rasul bihi kelawan ma. Nah, kalau sudah seperti itu, para utusan itu dimampukan untuk berbahasa sesuai bahasa kaumnya, maka fayudillu mongko nyasarake sapa Allah Gusti Allah man ing wong yasa ukang ngersakaken sapa Allah wa yahdi lan nuduhake sapa Allah man ing wong yasa ukang ngersakaken sapa Allah. Ya karena urusan hidayah itu memang hak prerogatif Allah, maka yang Allah menunjukkan seseorang memahami dan mengamalkan, tapi juga Allah menyesatkan orang yang memang ditakdirkan untuk sesat. Maka kita bersyukurlah karena termasuk orang yang mendapat hidayah. Wa huwa utai Gusti Allah iku al-azizu dan zat kang prakusa fi mulkihi ing dalam keratone Allah, al-hakimu tur zat kang wicaksana fi sun'ihi ing dalam pendamelane Allah. Karena Allah itu bisa menyesatkan dan memberi hidayah siapapun yang Dia kehendaki, maka Allah sifatnya itu maha perkasa. Jadi orang yang sesat tidak mungkin melawan kehendak Allah itu. Orang yang mendapat hidayah juga tidak mungkin menjadi sesat. Jadi karena Allah kalau sudah berkehendak tidak bisa ditolak. Al-Hakimu, demikian juga Allah mempunyai sifat Al-Hakim, yaitu bijaksana di dalam perbuatannya, selalu bijaksana. Allah itu selalu bijaksana. Nah, orang yang menganggap Allah tidak bijaksana itu yang orangnya yang keliru. Karena Allah sebenarnya adalah maha bijaksana. Kemudian Mitra Persada dilanjutkan dengan penjelasan diutusnya Nabi Musa. Jadi tadinya itu Allah tidak mengirim utusan kecuali Dia pasti mampu dengan bahasa kaumnya, sehingga mereka paham ajaran yang diberitakan. Nah, kemudian di ayat ini itu Allah khusus menyebutkan Rasul yang dimaksud itu siapa saja, di antaranya Nabi Musa alaihis salam. Walaqad arsalna lan yakti teman-teman ngutus sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alaihis salam bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun atis ing kang songo. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah membawa mukjizat yang jumlahnya ada 9, macam-macam sekali ya. Seperti al-yadul baidha, tangannya bisa bersinar. Kemudian al-asa, tongkat, al-manna wassalwa, itu makanan dan minuman yang enak sekali, yang tidak perlu memasak terlebih dahulu, mengambil dari pohon dahulu, langsung tinggal makan. Nah, ini. Kemudian Nabi Musa juga diberi mukjizat ketika bersama kaumnya berjalan itu dinaungi oleh awan ya. Kemudian pada zaman Fir'aun ada darah, ada kodok, ada apalagi itu darah ya, dan seterusnya, nyamuk, sehingga tidak bisa melawan Raja Fir'aun pada saat itu, dan minta tolong pada Nabi Musa untuk berdoa kepada Tuhannya supaya menghilangkan. Ketika butuh itu mereka minta tolong Nabi Musa. Ketika disuruh menyembah Allah tidak mau. Ini kan orang keterlaluan kan, jadi tidak bersyukur gitu. Inna fi dzalika an akhrij ing yen to tokno sira Musa kaum maka ing kaum sira Bani Israil
min zulumati saking pira-pira peteng al kufri tegese saking kufur ilan nuri maring cahaya al iman tegese iman seperti ayat yang awal tadi Al-Quran ini diturunkan pada kamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari sesat menuju iman. Nabi Musa juga begitu, an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapannya kufur menuju terang benderangnya iman gitu. Maka kaumnya Nabi Musa yaitu Bani Israel ada yang beriman walaupun ada juga yang tetap kufur, ya itu memang manusia begitu. Kemudian wadzakir, yang kedua wadzakir lan elingno sira he Musa ing qaumaka bi ayyamillahi kelawan pira-pira dinane Allah bini amihi kelawan nikmat-nikmate Allah. Ingatkan Musa kaummu tentang nikmat-nikmatku yang banyak, ya seperti wa aminu bima anzalna musaddiqan lima ma'akum, ya. Kemudian wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nikmat-nikmat yang lain, ya, supaya mereka diingatkan oleh Nabi Musa. Inna fi dzalika tadzkiri, setuhune iku ing dalam mengkono pepenget atau peringatan la ayatin yakti pira-pira tondo yakti pira menjadi ayat atau bukti kekuasaan Allah likulli sabarin kanggo saben-saben wong kang sabar ala taati ing atase taat sakurin tur kanggo wong sing akeh syukure lin ni'ami kanggo nikmate Gusti Allah, kanggo pira-pira nikmate Gusti Allah. Kalau begitu, orang yang bisa mengingat akan nikmat Allah itu adalah orang pertama sabar, yang kedua orang yang selalu bersyukur. Maka kita bersyukurlah kepada Allah, selalu bersyukur, tidak banyak mengeluh, maka kita akan ingat akan nikmat Allah yang sangat banyak ini. Ya, seperti saya tadi naik sepeda motornya ada bensinnya, di jalan tidak macet, kemudian selamat sampai ke tujuan di sini. Itu adalah nikmat Allah yang tiada terhingga, yang tidak hanya satu, kalau dihitung banyak sekali. Naik motor itu kan butuh tangan, butuh kaki kan untuk menggerakkan gas, menggerakkan sneleng, ngerem. Nah itu kalau kakinya nggak bisa dipakai atau tangannya nggak bisa, ya nggak bisa jalan kan. Nah itu nikmat Allah. Kemudian mata bisa untuk melihat jalan, telinga bisa mendengarkan klakson orang lain, ya, bisa mengambil nafas pakai hidung, ya pokoknya nikmat Allah yang banyak. Maka kalau kita mengingat nikmat-nikmat seperti itu, kita menjadi orang yang bersyukur. Wadhkur lan critakno he Muhammad idh qala nalikane ngendika sapa Musa, Nabi Musa liqaumihi kedue kaum Nabi Musa, ulkuru elingo sira kabeh kaumku nikmatallahi ing nikmate Allah alaikum kang tetep ing atase sira kabeh il anjakum, yaiku nalika nyelametake sapa Allah kum ing sira kabeh min ali fir'auna saking keluargane raja Fir'aun, yasumuna ngenani sapa ali Fir'aun kum ing sira kabeh su al azabi
ing siksa kang ala, ing olone siksa. Bagaimana mereka? Yaitu menyiksa dengan orang laki-laki yang lahir harus dibunuh. Laki-laki yang lahir pasti harus dibunuh. Kemudian seperti diperlakukan seperti budak. Pokoknya itu adalah keluarga Raja Fir'aun. Su'al azab, buruknya siksaan. Wa yudzabihuna lan beleh sapa ala Fir'aun abnaakum ing pira-pira anak lanang sira kabeh al mauludina kang den lairake kabeh wa yastahyuna lan nguripake sapa alu Fir'aun yastabkuna tegese tidak dibunuh nisa akum ing pira-pira wadon sira kabeh nek wedok sejarne ae. Karena dalam bayangannya kalau perempuan tidak bisa mengalahkan kekuasaan Raja Fir'aun. Kalau laki-laki takut ada yang mengalahkan. Nah, ternyata Nabi Musa itu laki-laki. Ketika lahir tidak diketahui. Nah, kemudian dialirkan oleh ibunya di surat Al-Qasas ya, di awal-awal surat Al-Qasas juz 20 itu diceritakan diilhami ibunya Nabi Musa untuk memasukkan Musa ke dalam peti, kemudian dialirkan ke Sungai Nil di Mesir ya. Faltaqatahu alu Fir'aun, kemudian ditemukan oleh keluarga Raja Fir'aun liyakuna lahum aduwwa wa hazana, agar di kemudian hari ya Nabi Musa itu menjadi musuhnya orang-orang yang menemukan, yang melihara, yaitu Raja Fir'aun dan keluarganya, wahazana, dan membuatkan mereka sedih yang tidak tertolong lagi karena meninggal, tewas di tangan Nabi Musa atas pertolongan Allah. Jadi Sayyid Qurtubi dalam tafsir Fidhil Al-Quran itu menggambarkan sangat agung sekali ya. Jadi ada ya, orang itu dikasih beasiswa ke luar negeri, ternyata dia menjadi pintar, malah merongrong kekuasaan yang membiayai ya, itu terjadi. Dan peristiwa seperti ini berulang. Raja yang zalim itu berulang, kemudian raja yang didongkal oleh orang-orang kecil yang tadinya bersahabat menjadi musuh, itu juga berulang. Memang sejarah itu selalu berulang. Ceritanya di surat Asy-Syu'ara, di surat Asy-Syu'ara juga ada kan dialog antara Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Qala alam nurabbika fina walida walabitha fi umurina fina sinin. Apa engkau enggak ingat aku selama ini telah mendidikmu, merawatmu, kemudian bertahun-tahun ya. Kok kamu enggak seperti orang enggak mau bersyukur ya. Nabi Musa menjawab, itu kan karena demi untuk melanggengkan kekuasaanmu toh. Jadi Nabi Musa enggak mau kalah, akhirnya jadi musuhan. Akhirnya adu sihir itu, kekuatan. Nabi Musa didatangkan mukjizat kepadanya. Ceritanya panjang sekali, mitra bersada. Seperti itulah kisah dalam Al-Quran itu sangat jelas dan punya tujuan. Jadi kalau cerita dalam Al-Quran, kisah itu hanya singkat tapi maknanya sangat jelas ya. Dalam ayat ini juga perintah untuk mengajak manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Demikian mitra bersada, mudah-mudahan Allah memberikan kita bimbingan, maunah dan pertolongannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.